Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif. Untuk nama saya Agus Dudianto. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen dari Bapak Anwar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar, Bapak Anwar sebagai berperan sebagai pengelola SDM. Saya juga membantu operasional harian juga, dan saya juga sebagai posisi pengelola SDM. Dan selanjutnya Bapak, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Saya sudah berada di CV ini sudah 5 tahunan ya. Sejak CV ini mulai berkembang dan kemudian terus pertamanya karyawan dan pelanggan yang beli itu, yang konsumen yang datang. Kemudian CV ini mulai berkembang dengan lebih didetailkan pada sumber daya manusianya. Kemudian saya juga ikut tadi mengelola sumber daya manusia dari mulai perekrutan karyawan sampai dengan pengawasan harian. Bisa ceritakan bagaimana proses rekrutmen yang terjadi di CV Lumintu ini, Bapak? Untuk proses rekrutmen di CV kami sendiri itu bisa dikatakan tergolong sangat sederhana dan fleksibel, di mana pengrekrutan karyawan sendiri itu berasal dari lingkungan sekitar kita aja, lingkungan nelayan, karena kita CV ini bergerak di bidang jual beli dan distributor ikan laut segar seperti itu. Kemudian kita juga nggak melihat pengalaman dari kerja karyawan tersebut, namun kita melihat kegigihan, kejujuran untuk bisa bergabung atau ikut serta dalam CV kita. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bisakah ceritakan proses seleksi yang terjadi di perusahaan ini? Untuk proses seleksinya kita secara sederhana dan mudah. Kita menyuruh karyawan tersebut untuk mencoba dulu atau trial ya. Untuk kurang lebih kita melihat bagaimana cara kerja dia, atau bagus apa enggak cara pengepakan, pengemasan untuk produksi kita seperti itu. Supaya kita melihat apakah dia pantas atau bagus, jujur, telaten, semangat, kayak gimana kan pasti kelihatan dari situ. Dari situ kita lihat apakah dia layak atau tidak untuk jadikan karyawan di CV kami. Kurang begitu. Bisakah diceritakan, Pak Anwar, bagaimana praktik training dan development yang dilakukan di perusahaan ini? Untuk praktek training sendiri, kita di CV ini kita melakukan training secara langsung, yaitu dengan cara memberikan training dari pengalaman kerja karyawan lama. Jadi karyawan baru itu akan diberi training oleh karyawan lama, diberi gimana cara pengemasan. Kan kita bergerak di jual beli dan distribusi ikan segar. Nah, kita juga memberikan training dari karyawan tersebut dari cara pengemasan, pengepekan, bagaimana cara biar pengemasan itu menarik dan rapi, itu. Dan juga untuk perkembangan supaya dia itu berkembang lebih baik, karyawan tersebut, kita juga melakukan evaluasi harian itu, dan juga supaya kinerja karyawan tersebut bisa lebih baik ke depannya. Selanjutnya Bapak, bagaimana masalah etika diperhatikan dalam perusahaan ini dan berikan contohnya? Untuk etika dalam CV kami, yaitu terutama dalam manajemen SDM, kita melakukan melihat etika tersebut baik apa tidak, dengan cara menekankan kepada kedisiplinan tanggung jawab karyawan tersebut. Untuk melihatnya dengan cara dia itu baik atau enggak dalam, kita kan bergerak dalam distributor dan penjualan ikan segar laut. Dia itu jujur apa enggak itu bisa dilihat dengan cara dia itu mencampurkan ikan yang segar atau sudah yang tidak layak untuk dijual, tapi dia campur, itu berarti dia secara etika dia kurang baik. Nah, kita bisa lihat dari situ. Kalau karyawan tersebut jujur, tanggung jawab, pasti dia akan menyortir, memilih untuk ikan segar itu yang diberikan kepada konsumen seperti yang bagus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik atau unik yang dijalankan di perusahaan? Kalau bisa dijelaskan atau ceritakan di Bapak. Oh, ini sangat menarik soalnya. Bahwasanya di
CV kami ini ada suatu istilahnya budaya yang sangat spesial gitu. Mungkin ini kurang lebih jarang dimiliki oleh CV atau perusahaan orang lain. Kalau di CV kami itu ada budaya kekeluargaan, dimana kita selalu menjaga kekeluargaan, gimana rasanya kerja itu rasa keluarga sendiri itu, bukan kayak teman gitu biasa kan, teman biasa kan kurang enak gitu. Kalau keluarga sendiri kan kayak semangat, jadi itu keluarga saya itu. Jadi dari situ, dari rasa kekeluargaan itu akan timbul rasa disiplin waktu, terus tanggung jawab yang besar, itu akan berpengaruh pada hasil produksi kita, dimana ketepatan untuk mengirim ke pelanggan supaya pelanggan itu menjadi puas, nggak kecewa, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir Bapak, bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan? Untuk proses pembentukan budaya sehari-hari kita bisa kami contohkan secara sendiri, maksudnya kita sebagai atasan itu kita contohkan secara langsung, yaitu tanggung jawab disiplin terhadap waktu, ke jam kerja, datang jam kerja, terus kedisiplinan kerapian pakaian, kemudian juga mengajak secara personal untuk mengobrol apakah kesulitan apa yang dialami oleh karyawan tersebut. Kemudian ini secara tidak langsung itu akan menjadi suatu proses untuk lebih berkembang, lebih baik pada diri kami secara kinerja maupun kualitas, supaya berpengaruh pada produksi atau jual beli ikan segar laut yang kami distribusikan atau kita jual belikan pada pelanggan kami, supaya pelanggan kami tetap loyal dan akan kembali kepada kita. Oke, yang terakhir terima kasih Bapak Anwar sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan mahasiswa seperti kami. Terus mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.